Oke, teman-teman, selamat datang di video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia yang saat ini berada di semester 4. Untuk kalian ketahui, Universitas Insan Cita Indonesia adalah kampus digital yang ada di Indonesia dan berbasis di Jakarta Selatan tepatnya, yang memungkinkan kalian untuk belajar, berkuliah di mana saja dan kapan saja. Contohnya seperti saya akan melaksanakan kuliah setelah saya pulang bekerja, ketika malam hari atau ketika pagi hari sebelum bekerja. Fleksibel, Wiji. Oke, kita akan membahas tentang peran kesehatan mental terhadap produktivitas pekerja. Karena podcast monolog ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah mental health yang diampu oleh Ibu Nurma Ayu Safitri sebagai dosen pengampu. Oke, mari kita sama-sama belajar. Nah, kenapa kita harus membahas mental health untuk pekerja? Kita mengetahui banyak sekali para pekerja yang mungkin di depan itu terlihat biasa-biasa saja atau enjoy-enjoy saja. Tetapi dia ternyata memiliki banyak masalah hidup. Tentu, setiap manusia pasti memiliki masalah. Setiap kehidupan pasti memiliki masalah. Lalu untuk apa kita membahas tentang mental health? Nah, kita membahas mental health karena ada kaitannya dengan produktivitas orang tersebut. Dalam hal ini adalah karyawan. Oke. Saya akan membagi podcast ini dalam beberapa segmen, termasuk definisi kesehatan mental dan produktivitas, kemudian pembahasan dari teori-teori psikologinya, yang nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, selain itu, pentingnya kesehatan mental dikarenakan di zaman yang sekarang ini, kita semakin berpacu dengan orang lain, kita semakin memiliki banyak tuntutan pekerjaan, banyak deadline, tuntutan dari bos, tentunya dari atasan, yang membuat kita merasa tertekan, sehingga secara tidak sadar ataupun secara sadar, kesehatan mental kita mulai terganggu. Di tengah tuntutan pekerjaan, tuntutan sosial, gaya hidup, cicilan, itu akan mempengaruhi produktivitas kita sebagai pekerja. Sehingga tidak jarang para pekerja itu merasa burnout, tidak bisa fokus, semangatnya menurun, produktivitasnya menurun di tempat kerja, sehingga hal ini akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Tentu saja mempengaruhi dirinya sendiri. Video ini untuk kita yang sudah memasuki dunia kerja secara freelance atau part-time atau full-time yang memang kesehariannya adalah bekerja. Video ini adalah untuk kita. Namun, jika teman-teman yang masih belum bekerja, namun ingin terus mendengarkan podcast monolog ini, saya sangat mempersilahkan dengan rendah hati. Karena mungkin saja kalian ingin tahu bagaimana sih sekilas dari dunia kerja itu, dan apakah memang benar yang selama ini digaung-gaungkan atau dibicarakan di lingkungan sekitar, di sosial media, tentang stresnya bekerja. Bagaimanapun, memang bekerja akan menimbulkan stres apabila tidak dikawal. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menjaga mental health kita. Oke, dari tadi saya udah menyebut beberapa kalimat-kalimat yang berkaitan dengan mental health, termasuk mental health sendiri. Namun sebenarnya apa sih mental health itu? Apa sih yang berpengaruh terhadap pekerjaan sehari-hari, produktivitas sehari-hari?
Mari kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu definisi mental health dan produktivitas. Oke, sekarang kita masuk ke segmen definisi. Definisi mental health menurut WHO yaitu keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan hidup normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Oke, WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya. Maka artinya sehat mental di sini bukan berarti kita tidak pernah stres, bukan berarti kita tidak pernah cemas, bukan berarti setiap bekerja kita akan selalu happy. Lalu kita akan berpikir, kalau bekerja di sini terus, kayaknya mental health aku nggak bakal sehat deh. Perusahaan ini toksik. Kemudian resign, pindah kerja, lompat sana, lompat sini. Bukan karena ingin pengembangan karir, bukan karena ingin pengembangan kemampuan atau peningkatan gaji, tetapi hanya karena dia merasa company ini toksik, company ini nggak sehat, mental health aku terganggu, aku selalu cemas, aku selalu tidak tenang kerja di sini. Sebenarnya tidak 100% benar dan tidak 100% salah. Maksudnya apa? Di setiap pekerjaan, di bidang apapun, di bidang yang mungkin kita anggap bidang itu sangat kecil risikonya, sangat kecil tingkat stresnya, bukan berarti tidak pernah menghadapi rasa cemas atau tidak pernah menghadapi rasa stres. Tentu setiap pekerjaan apapun bidangnya akan mengalami rasa stres. Sebagai contoh dari diri saya sendiri, dulu saya mungkin melihat, wah, bekerja freelance itu kayaknya enak ya, nggak harus kayak di kantor yang harus thumbprint, harus absen, pakai fingerprint kan. Kayaknya enak ya freelance, kapan ada kerjaan ya jalan. Setelah saya jalani beberapa profesi yang pernah saya lakukan sebagai freelancer, pertama sebagai fotografer freelance, ternyata sebelumnya saya melihat, wah enak nih, foto-foto menyalurkan hobi, kemudian makan, foto-foto lagi, ya menyalurkan hobi apa susahnya sih, dapat duit juga. Pada awalnya saya merasa pekerjaan ini sangat minim risiko dan minim stres, tapi setelah saya geluti, ternyata tetap ada kok rasa stresnya. Misalnya kita harus bangun benar-benar pagi untuk prepare semuanya, prepare alat, prepare kendaraan, dan berangkat pagi-pagi supaya tidak telat kan. Karena biasanya acara pesta ataupun akad nikah itu akan digelar di pagi hari. Tentu kalau kita terlambat, klien akan kecewa sama kita. Dan sebagai fotografer freelance, saya nggak bekerja hanya satu hari dalam sekali. Maksudnya satu event dalam satu hari. Saya mengerjakan beberapa event dalam satu hari. Misalnya, pagi akan nikah, siang akan nikah, malam akan nikah, karena berbagai macam kan orang memilih waktu untuk melaksanakan akad nikah itu. Sehingga dalam satu hari saya bisa berpindah-pindah di 3 tempat. Dan akan pulang ke rumah, ke base camp lah, bersama partner-partner saya, senior-senior saya pada saat itu, sudah tengah malam dan belum makan. Itu terus terjadi dalam seminggu beberapa kali, beberapa hari. Sampai akhirnya saya merasa stres dan mulai mengalami gejala-gejala fisik. Seperti badan mulai tidak sehat, tidak fit lagi, muntah, badan lemas, rasa lelah, stres, karena memikirkan besok harus bertugas lagi. Kadang-kadang juga merasa minggu depan ada lagi nggak nih.
Ternyata dari pekerjaan yang dulu saya lihat sepertinya menyenangkan, ternyata juga ada rasa stresnya. Oke, kemudian contoh selanjutnya, ketika saya menjadi freelancer driver rental. Sekilas saya lihat, wah seru. Apalagi saya orang yang suka mengendara, suka memandu, suka menyetir mobil. Karena menurut saya menyetir mobil itu ada seninya. Ada nilai-nilai seni di dalamnya, menurut saya. Jadi saya lihat, wah enak nih. Seru nih kayaknya. Ternyata setelah saya alami, saya juga merasakan stres. Kenapa? Harus bangun pagi-pagi untuk menjemput tamu. Berangkat, apakah itu keluar kota atau di dalam kota. Kemudian pulangnya kapan? Mengikut waktu tamu. Kalau tamu memiliki jadwal yang padat sehingga balik ke hotel itu jam 11 malam, jam 12 malam, ya kita baliknya lewat dari jam 12 malam. Apakah bisa langsung istirahat? Oh tentu tidak. Kita harus membersihkan mobil secara keseluruhan. Menyuci mobil tengah malam. Atau pilihannya menyuci mobil besok pagi. Antara dua itu pilihannya. Karena itu bagian dari pelayanan, kebersihan kendaraan. Itu saya lakukan hampir setiap hari. Atau dalam seminggu 4 kali. Kemudian kosong, libur, tidak bekerja. Ya karena freelance kan. Kapan kita dapat calling, di situ kita jalan. Pada akhirnya saya merasa stres karena ketika menunggu tamu di dalam mobil atau di luar mobil, tamu ada kegiatan di suatu hotel misalnya, kita kan menunggu di parkiran untuk standby. Kadang-kadang saya menunggu di dalam mobil sambil menonton video atau bahkan kuliah juga. Kuliah di UICI di dalam mobil sambil bekerja. Pernah saya lakukan. Saya membawa buku, menulis. Oke, pada awalnya saya merasa enjoy. Namun lama-kelamaan saya merasa ini tidak nyaman. Belajar seperti ini atau menunggu yang terlalu lama. Kita nggak tahu kapan tamu itu selesai. Bahkan kadang-kadang jam makan kita juga terlambat. Gitu. Oke, untuk kali kedua, pekerjaan yang saya lihat sangat simpel, sangat nyaman, sangat gampang kayaknya. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Saya merasakan stres lagi. Lalu saya berpikir, kayaknya enak nih kerja kantoran. Teratur, berangkat jam 9, pulang jam 5, teratur kan, malamnya kita bisa santai. Oke, pada awalnya saya merasakan kenyamanan itu. Sampai pada akhirnya, sekarang sudah 5 bulan saya bekerja di kantor yang sama sekali berbeda. Dulu bekerja di jalan, bekerja freelance, berpindah-pindah tempat dalam satu hari. Sekarang hanya duduk di depan komputer selama 8 jam. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Lama-kelamaan saya merasa sedikit jenuh, terkadang bosan, atau kadang-kadang rasa lelahnya itu juga tidak jauh berbeda. Karena kita hanya duduk seharian mengerjakan berbagai macam file, berbagai macam aktivitas di dalam komputer. Duduk berjam-jam tanpa melihat dunia luar. Karena kita berada di dalam gedung ruangan ber-AC. Yang dulunya saya bayangkan tuh, wah enak nih kerja nggak panas-panas. Ya dulu memang sebagai driver rental, kerja juga nggak panas-panas. Kalau mobilnya nyala. Kalau ketika standby, ya kita harus merasakan panas. Kalau kita mau standby di dalam mobil. Atau kalau di luar, kadang-kadang juga nggak nyaman karena berisik suara kendaraan motor yang lainnya. Pada akhirnya, saya menyimpulkan bekerja itu tidak ada yang nyaman. Siapa sih yang mau bekerja terus? Kita maunya santai, relax, tapi punya uang kan. Tapi hidup tidak begitu. Hidup yang kita jalani tentu ada pengorbanannya. Tentu ada halang rintangnya untuk mendapatkan uang. Untuk
kehidupan kita terus berlanjut. Hidup tidak semudah itu. Lalu bagaimana? Apakah kita harus terus mengeluh? Atau kita mau pindah pekerjaan lagi, pindah profesi lagi? Dengan mengatakan, aduh di sini berat, gak enak, pulangnya lama, nunggu tamu berjam-jam. Sekarang udah kerja kantoran, aduh bosen, nggak pindah-pindah tempat, di situ terus setiap harinya. Nah, ini yang dimaksud oleh WHO tadi. Bagaimana kita itu bisa mengawal rasa kecemasan, rasa stres. Jadi bukan tentang kita tidak pernah cemas, bukan kita tidak pernah stres, tapi bagaimana cara kita mampu untuk mengawal rasa stres itu. Sehingga rasa stres itu tidak mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Kita bisa mendeteksi diri kita, contoh, wah ini kayaknya tingkat stres mulai meningkat nih. Kita mungkin bisa menambah kadar dopamin dalam diri kita, sehingga kadar stresnya bisa lebih stabil. Oke, tadi di segmen ini kita udah membahas tentang apa itu kesehatan mental yang kita kutip dari pendapat WHO. Selanjutnya, apa sih itu produktivitas? Nah, produktivitas kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan kemampuan atau kinerja ataupun output dari pekerjaan kita secara maksimal dan efisien. Nah, ini yang dimaksud tadi. Kalau kita tidak mampu mengawal rasa stres itu, rasa cemas itu di dalam diri kita, maka kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, outputnya tidak maksimal atau menurun. Nah, ini yang dimaksud dari produktivitas itu. Jadi, produktivitas itu bukan tentang kita itu harus bekerja lembur, selalu sibuk, bekerja keras demi naik gaji, naik pangkat. Bukan. Maksud produktivitas adalah bagaimana kita bisa mengawal diri kita untuk menjaga performa agar dapat bekerja secara maksimal dan efisien untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Contoh, kita bekerja dengan fokus sehingga minim isu atau minim masalah yang terjadi. Misal dalam kita menginput data di Excel, minim data yang salah yang kita input di dalam Excel tersebut. Sehingga itu yang dimaksud dari hasil yang berkualitas. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu kaitan dari kesehatan mental dan produktivitas. Apa sih kesehatan mental dan produktivitas itu? Menurut riset oleh World Economic Forum pada tahun 2019, gangguan kesehatan mental diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 1 triliun US dollar per tahun karena produktivitas yang hilang. Jadi, orang yang mengalami stres kronis, depresi ringan, atau kecemasan seringkali kehilangan fokusnya dalam bekerja. Sehingga produktivitas perusahaan juga ikut menurun dan itu menyebabkan kerugian. Kerugian ini bukan hanya sekedar materi ya. Kalau tadi kita menghitung, ya itu kan perusahaannya yang rugi. Tidak sesimpel itu, bro. Kita sebagai pekerja juga merasakan kerugiannya. Contoh, dalam hal yang dekat saja, kita sudah menurunkan value kita sebagai pekerja. Yang mana itu memiliki dampak yang berjangka panjang. Contoh, besar kemungkinan terjadi pemotongan gaji. Kemungkinan lainnya terjadi pemecatan karena kita sudah berulang kali bekerja secara tidak produktif dan melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dampaknya adalah kita dibuang kerja, tidak bekerja lagi,
tidak menghasilkan, tentu akan menyebabkan tekanan-tekanan baru yang akan datang. Maka mental health bukan hal kecil untuk kita abaikan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu faktor risiko dan dampak gangguan mental di tempat kerja. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa kesehatan mental pekerja bisa terganggu. Yang pertama, sebagai contoh, beban kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang toksik, kurangnya dukungan sosial, gaji yang tidak sepadan, dalam bahasa Inggrisnya underpaid, beban kerja yang banyak, tapi gajinya memprihatinkan. Kemudian tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan, atau yang sekarang di kalangan Gen Z seperti kita, itu sering disebut work-life balance. Nah, beberapa faktor tadi dapat memicu burnout pada diri seseorang. Burnout, istilah yang digunakan oleh WHO dalam ICD-11 untuk menggambarkan sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak terkelola dengan baik. Burnout memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kelelahan emosional. Yang kedua, sikap negatif terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, penurunan efektivitas profesional. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan mental yang akan menyebabkan kita semakin memburuk, seperti depresi, gangguan kecemasan, insomnia kronis, gangguan makan, dan beberapa gangguan-gangguan lainnya yang akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Bukan hanya kesehatan mental, tetapi kesehatan fisik juga akan berdampak. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya tentang studi kasus dan riset pendukung. Di Malaysia dan Indonesia, kesadaran akan kesehatan mental pekerja masih berkembang. Namun, riset dari Jobstreet tahun 2021 menyebutkan bahwa 71% pekerja di Asia Tenggara merasa stres karena pekerjaan, dan 1 dari 3 mempertimbangkan untuk resign demi kesehatan mental. Seperti yang saya katakan tadi kan, kita merasa stres, kerja tidak sesuai dengan work-life balance, kemudian kita akan merasa ingin resign, keluar dari pekerjaan itu, yang kita kira awalnya akan membuat kita lebih bahagia. Tapi tidak hanya itu. Kalau kita terus menyerah, maka setelah resign, apakah ada kemungkinan untuk langsung mendapat kerja? Atau apakah ada kemungkinan lain kita akan menganggur dalam waktu yang lama tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan? Kemungkinan-kemungkinan itu harus difikirkan matang-matang sebelum resign. Nah, maka kita tidak bisa hanya terus menyalahkan keadaan. Kita akan membahas ini dari beberapa perspektif. Saya akan membawa kita semua untuk memandangnya dari 2 perspektif. Yang pertama, perspektif pekerja. Maksudnya, kita tidak boleh selemah itu. Sehingga mental health ini harus mampu kita jaga, harus mampu kita kawal agar kita tidak mudah menyerah dan tetap sehat secara mental dan fisik. Sudut pandang atau persepsi yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu harus menjaga kesehatan mental para pekerjanya. Karena bagaimanapun, dalam suatu perusahaan tentu memerlukan teamwork. Bos tidak bisa hanya semena-mena, karena bos juga memerlukan karyawan untuk menjalankan produksinya, menjalankan roda organisasi dalam perusahaannya untuk mencapai kesuksesan atau keuntungan yang besar. Sehingga dari sudut pandang pekerja dan sudut pandang pengusaha atau bos di sini harus sama-sama menjaga kesehatan mental. Oke. Salah satu studi oleh Hidayat pada tahun 2020 terhadap karyawan perusahaan swasta di Jakarta
menemukan bahwa tingkat stres kerja berkorelasi negatif dengan produktivitas. Semakin tinggi stres, semakin menurun performa dan semangat kerja. Nah, hal ini kan semakin relevan dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Saya tidak menyalahkan kita sebagai pekerja yang terlalu lemah dan kemudian menganggap ya perusahaan boleh-boleh saja untuk membuat aturan yang beraneka macam yang mungkin menyebabkan kita semakin merasa tertekan. Bukan. Dari riset ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang toksik akan menurunkan produktivitas bekerja, yang tentu saja akan menurunkan profit dari sisi pengusaha, dari sudut pandang bos atau dari sudut pandang si pemberi kerja. Di sisi lain, perusahaan yang menerapkan program kesejahteraan mental seperti Employee Assistance Program atau EAP, ruang konseling, dan jam kerja yang fleksibel cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan produktivitas lebih stabil. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perusahaan, company harus memikirkan benar-benar dengan matang untuk menjaga mental health dari pekerjanya. Karena apabila pekerja itu sejahtera, produktivitas bekerja akan meningkat dan profit juga akan meningkat. Semua berjalan beriringan. Ada sebab dan akibatnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu strategi menjaga kesehatan mental pekerja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kesehatan mental pekerja. Kita masuk yang pertama, yaitu self-awareness. Kita harus menyadari sinyal dari tubuh dan mental saat mulai merasa stres. Seperti yang saya katakan tadi, apakah kita atau di saat kita mulai merasa tingkat stres itu meningkat, maka kita bisa mencoba untuk meningkatkan dopamin dalam diri. Contoh, kita bisa memakan makanan yang manis, kita makan coklat, atau menonton film kesukaan, atau mendengarkan lagu favorit. Banyak hal untuk meningkatkan dopamin. Jangan terlalu fokus dengan pekerjaan di saat mental health kita sudah mulai terganggu. Luangkan waktu untuk mengisi dopamin Anda. Yang kedua, time management. Bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dalam bekerja? Tugas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Kita bisa membuat suatu grafik atau suatu tabel yang menunjukkan seperti penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting namun mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Kita bisa mengklasifikasikan mana prioritas yang harus didahulukan, sehingga time management kita dapat terstruktur dengan baik. Hal yang selanjutnya adalah berani bicara. Jangan terlalu merasa takut untuk mengatakan beban kerja kepada atasan. Karena atasan juga perlu tahu, baik itu HR, manager, head of department, bagaimana beban kerja yang kita alami. Sehingga kita bisa membuka ruang diskusi untuk menemukan cara yang lebih efektif, menemukan masalah yang terjadi, dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi jangan takut untuk bicara. Dan bicaralah dengan sopan dan tetap mengedepankan adab. Hal selanjutnya, ciptakan rutinitas yang sehat. Dengan pola tidur yang teratur, jam tidur yang cukup, pola makan yang teratur, asupan makanan yang bergizi, dan sesekali olahraga ringan. Kalau terlalu sibuk, bisa dengan bekerja dengan berjalan kaki. Maksudnya adalah ketika berangkat bekerja menggunakan transportasi umum, tentu kita akan berjalan kaki menuju public transport.
Hal itu bisa menjadi olahraga ringan seperti berjalan atau berlari kecil untuk mendapatkan kesehatan fisik yang lebih baik. Oke, hal selanjutnya adalah ambil jeda istirahat. Maksudnya, luangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk beristirahat dari pekerjaan yang mungkin membebani Anda. Contohnya, jika di perusahaan saya saat ini bekerja, disediakan waktu 20 menit untuk tea break ketika sore hari. Sehingga kita bisa mengambil kesempatan itu untuk merelaksasi pikiran, meminum teh hangat, bersenda gurau dengan teman, melupakan sejenak beban-beban pekerjaan yang ada di dalam gedung itu. Sehingga kita bisa menurunkan resiko stres yang tinggi. Kita bisa mengawal mental health kita dengan lebih baik. Oke, itu tadi adalah pembahasan atau podcast monolog kita tentang mental health pekerja. Sekarang kita masuk ke sesi penutup. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, menjaga kesehatan mental bukan tanggung jawab individu semata, tetapi tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab bersama. Menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga kualitas kerja. Kita tidak bisa menuangkan sesuatu dari gelas yang kosong. Apa maksudnya? Ya artinya, produktivitas bekerja kita tentu akan dipengaruhi apabila di dalam diri kita ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang bermasalah, atau bahkan sesuatu yang hancur. Maka tidak akan ada yang tertuang. Seperti kita menuangkan gelas yang kosong. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang berpindah, tidak ada yang tumpah, tidak ada yang terjadi, tetap kosong. Kita tidak produktif, kita mengalami stres, kita bahkan mungkin mengalami gangguan makan, dan kita pada akhirnya akan semakin hancur. Maka, teman-teman semua, jangan menganggap mental health itu adalah sesuatu yang lebay, atau sesuatu yang drama, atau cuma cari perhatian. Itu sama sekali salah. Mental health atau kesehatan mental sangat penting, khususnya bagi kita para pekerja yang sehari-harinya mungkin mendapat tekanan atau deadline, sehingga kita harus mengawal kesehatan mental kita sendiri. Dan pesan saya terhadap perusahaan-perusahaan di luar sana, tolong sama-sama menjaga kesehatan mental para karyawannya. Karena jika karyawan sejahtera, produktivitas meningkat, profit juga akan meningkat. Perusahaan juga akan semakin maju. Ciptakan lingkungan yang nyaman sehingga para pekerja tidak merasa bekerja adalah suatu tekanan. Karena bagi saya, bekerja juga menjadi ibadah. Untuk mencari nafkah, nafkah tersebut bisa diberikan atau bisa direzekikan untuk yang lain. Bisa disedekahkan untuk yang lain. Sehingga para karyawan merasa perusahaan itu adalah bagian dari dirinya, yang apabila ia melakukan kesalahan atau membuat perusahaan itu merugi, maka dia juga akan merasa gagal. Tetapi jika perusahaan itu sukses dan semakin besar, dia juga akan merasa bangga karena ada kontribusinya yang besar dalam mensukseskan perusahaan tersebut. Maka untuk kita para pekerja dan untuk para pengusaha, mari sama-sama kita menjaga kesehatan mental, khususnya di dalam lingkup pekerjaan, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah sudi mendengarkan saya yang mengoceh sendirian dalam podcast monolog ini. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini atau kita diskusikan mungkin di dalam kolom komentar bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat-kalimat yang mungkin kurang tepat. Semoga teman-teman memaafkan.
Demikian, saya Muhammad Firdaus, mahasiswa digital Neuropsikologi UICI, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.